Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu dia mati. Artinya menghampatkan dia masuk surga, jaminan masuk surga adalah menunggu dia mati, meninggal dunia. Cuba bayangkan Bapak Ibu, ini satu ayat membawa kita jaminan masuk surga. Kira-kira gimana suratul Baqarah semuanya? Gimana 30 juz Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bawalah suratul Baqarah, baca secara rutin suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Berkah hidupnya, berkah hartanya, berkah rezekinya, berkah kesehatannya. Wallahi Bapak Ibu, mujarrab membaca Al-Baqarah untuk berobat, mujarrab membaca Al-Baqarah untuk usaha dan lancaran, mujarrab membaca Al-Baqarah untuk kemudahan rezeki, mujarrab membaca Al-Baqarah untuk keturunan bagi keluarga yang sudah lama menikah tidak punya keturunan. Bahkan rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru asyaitanu minh." Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan bakal kabur, lari. Mau baca suratul Baqarah kan, tapi lumayan kepanjangan, 286 ayat. Saya kasih dua solusi. Satu, boleh dibacakan walaupun menghabiskan waktu beberapa hari. Sambungan, bersambung, 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 seterusnya sampai selesai. Faham? Yang kedua, minimal baca 5 ayat yang pertama daripada suratul Baqarah. Dan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Kemudian ayat kursi. Terus yang terakhir 3 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, seterusnya. Ini kalau boleh jadikan wirid sehari-hari. Di luar salat, habis salat, dimanapun kita berada, pagi hari dan siang hari atau sore hari, kita usahakan menjaga, menjadi wirid kita. 5 ayat pertama suratul Baqarah, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ayat kursi, kemudian 3 ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai akhir. 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Bapak Ibu jamaah sekalian, suratul Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan suratul Fatihah berubah doa dari awal sampai akhir. Bagi orang yang awam, yang merasa dirinya susah membaca doa, atau dia tidak mampu menghafal kata-kata yang terindah untuk memuji Allah, atau dia memiliki keterbatasan tidak bisa bermunajat kepada Allah, jangan khawatir. Baca Al-Fatihah saja mewakili seluruh doa. Al-Fatihah mewakili seluruh doa. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, untuk anak kita, keluarga kita, apapun yang kita harapkan, dibacakan Al-Fatihah dengan niat yang kita harapkan, insya-Allah terkabul. Bahkan bagi orang yang ingin memuji Allah tapi tidak hafal Asmaul Husna, dan dia tidak mengerti kata-kata yang terindah yang bisa kita mendapatkan ridha Allah dengan pujian, kita tidak pandai memilih kata-kata yang istimewa dan sempurna untuk memuji Allah. Saya jawab, jangan khawatir. Satu kata boleh dan bisa mewakili semua pujian adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Orang yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin berkali-kali, dia termasuk orang yang memuji Allah dengan perkataan yang terindah. Karena alif lam alhamdu lil istighraq,
mewakili, menguasai seluruh ucapan-ucapan yang terindah untuk kita ucapkan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa. Di dalam suratul Fatihah, di awali doa dan di akhiri doa. Dan dua macam doa ada di dalam suratul Fatihah. Apa itu dua macam doa? Ada dua macam. Yang pertama doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Apa itu doa ibadah? Yang isinya memuji Allah tapi tidak meminta. Masih sama saya? Isinya memuji Allah tapi tidak meminta. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini semua pujian, tapi kita belum meminta apa-apa. Itu namanya doa ibadah. Yang kedua doa masalah, yang isinya memohon sesuatu. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Kesimpulannya, tidak ada permintaan yang kita mohon kepada Allah sesudah kita memuji Allah setinggi-tingginya memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Para nabi meminta hidayah, para awliya meminta hidayah. Kalau kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah, baru akan dalam mudah kita bisa ma'rifatullah. Kita butuh hidayah. Sebelum meminta apa-apa, ihdinas siratal mustaqim. Karena kata ihdinas siratal mustaqim sudah datangnya tempatnya, posisinya sesudah memuji Allah. Makanya saya ingat hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Hadis yang qudsi. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Salah satu nama daripada suratul Fatihah adalah as-salah. Al-Fatihah banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Al-Quran Al-Azim, Al-Shafiyah, Al-Kafiyah, Al-Waqiyah, Al-Raqiyah, Al-Mubarakah, Al-Hafidhah. Banyak nama-nama. Ad-Du'a dan termasuk As-Salah. Allah berfirman di hadis yang qudsi, aku telah membagikan salat dua bagian. Yang dimaksud surat Al-Fatihah. فَإِذَا قَرَأَ عَبْدِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمَدَنِي عَبْدِي. Kalau hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab. Makanya layaknya kalau kita baca Al-Fatihah, salah satu adab membaca suratul Fatihah, jangan disambungkan ayatnya. Karena kita sedang berbicara sama Allah. Kita baca satu ayat, Allah jawab kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah hamadani abdi. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi. Hambaku telah memujiku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Hambaku telah menagungkanku. Itu Allah jawab setiap ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Dan di situ kelebihan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa terpilih kalimat nasta'in daripada yang lain? Kenapa tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nu'min? Iyyaka na'budu wa iyyaka natawakkal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nastaqin. Iyyaka na'budu wa iyyaka natayaqqan. Kenapa terpilih kalimat nasta'in di ayat ini? Karena kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala pesannya, iyyaka na'budu itu hak Allah. Iyyaka nasta'in hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya Allah kami ingin menyempurnakan iyyaka na'budu,
makanya kami memohon berilah kepada kami pertolongan nasta'in agar bisa menyempurnakan ibadah kepadamu. Salah satu ikhtiar kami agar ibadah kami sempurna dengan pertolonganmu, berilah pertama pertolongan yang kami harapkan, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan para nabiyin, para salihin, para siddiqin, para awliya, para syuhada. Ihdinas siratal mustaqim bukan hanya ibadah dalam hal ibadah. Bukan berarti ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam beribadah. Tetapi ihdinas siratal mustaqim menguasai seluruh hajat kita dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kami mohon berilah kepada kami petunjuk dalam beribadah, jalan yang lurus dalam beribadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk di dalam yang lurus untuk mencari nafkah dan rizki. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk memimpin keluarga. Ya Allah berilah kepada kami jalan yang lurus untuk membina anak-anak kami menjadi salih-salihah. Ya Allah minta mohon petunjuk kepada jalan yang lurus untuk menuju ridhamu. Jalan yang lurus mencintai Nabi Muhammad. Jalan yang lurus untuk mendekat dengan Al-Quran. Jalan yang lurus dalam usaha dan bisnis kita. Upaya apapun sudah termasuk kata ihdinas siratal mustaqim. Urusan dunia minta yang lurus, urusan akhirat minta yang lurus.